Selamat datang di bulan November. Berikut kabar-kabar hangat yang perlu kamu ketahui. Dari video-video yang viral di media sosial, ini adalah video seorang pria yang menjelaskan NNN atau Triple N Challenge. Di 1 November ini ada yang namanya Challenge NNN, yaitu Nonat November, yang mana kita di-challenge tidak nonton Pekop dan tidak col-col selama 1 bulan di November. Tantangan di bulan November yang dimulai dari tanggal 1. Jadi Triple N Challenge itu tantangan bagi para pria atau kaum Adam dimanapun di muka bumi ini untuk tidak melakukan pekerjaan tangan bersama adik kecilnya di bawah sana. Sekaligus nggak nonton film blue atau biru. Nah lo bisa nggak? Bisa dong. Nah lanjut, ada pedagang jalanan keliling nih yang menjual sambil muter-muter lagu metal. Dan danannya juga seru ala-ala musisi metal yang roar banget. Ada juga video dari seorang pria yang menjemput di bandara membawa kertas yang tulisannya itu sedikit ke pinggir jurang sih. Mencari rekannya bernama Megawati, tapi ditegasin yang pakai kerudung, bukan yang berkonde. Waduh, akut. Meski sedikit menyinggung pejabat Indonesia, hal ini masih aman lah ya dan tidak menyakiti siapapun. Gak bahaya kan? Berbeda dengan yang lagi tren di kalangan konten kreator Israel, di mana mereka ini sedang menikmati tren membuat video yang memparodikan warga Palestina yang sedang babak belur di jalur Gaza oleh serangan pemerintahnya. Malah ada yang memamerkan fasilitas yang bisa mereka nikmati, seperti air keran bersih, listrik yang on, AC yang nyala. Hal ini jelas mengejek warga Palestina yang tidak bisa menikmati apapun setelah blokade yang dilakukan oleh Israel. Dari pedalaman Halmahera, Maluku Utara, viral juga video yang memperlihatkan suku pedalaman Ohongana Manyawa yang beramai-ramai muncul dari persembunyiannya untuk menghalau bulldozer yang berada di dekat pertambangan nikel. Hal ini dilakukan mereka untuk melindungi hutan yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Sementara itu ada warga yang juga viral videonya sedang sujud syukur karena jalanan di kampungnya telah diaspal. Dalam video terlihat bapak ini menciumi aspal sambil mengatakan, "Akhirnya setelah 36 tahun di aspal." Alhamdulillah, 30 tahun jadi di aspal. Sebaiknya jangan bergembira dulu karena biasanya jalanan itu diperbaiki ya Pak. Atau dibangun itu bukan untuk warga, tapi untuk memudahkan komoditi hilir mudik didistribusikan. Siapa tahu untuk kelapa sawit ya kan? Wangi tenang, harum. Kita pindah ke ranah sosial politik. Sedang tren emoji atau logo semangka di media sosial. Ini adalah simbol dukungan kepada warga Palestina yang sedang digempur oleh Israel, di mana para pengguna media sosial akan menyematkan emoji semangka di semua unggahan yang dibuatnya. Penggunaan gambar semangka sebenarnya sudah ada sejak dulu. Semangka itu sebagai simbol perlawanan Palestina yang mulai digunakan pada tahun 1960-an oleh Gerakan Rakyat. Pada masa itu, pemerintah Israel melarang pengibaran bendera Palestina selama Perang 6 Hari dengan Mesir, Suriah, dan Yordania pada tahun 1967. Pengibaran bendera bisa membangkitkan jiwa nasionalisme yang tentu saja berbahaya bagi Israel jika itu berkembang menjadi perlawanan yang masif. Karena dilarang, akhirnya warga menggunakan semangka. Karena unsur warnanya yang sama dengan bendera Palestina. Warga yang datang dalam protes damai membawa irisan semangka sebagai ganti dari bendera.
Penggunaan semangka sebagai simbol Palestina pun sempat berhenti di tahun 1993 saat Israel mencabut larangan penggunaan bendera. Lalu kini kembali lagi saat Israel tidak mengindahkan kecaman internasional terhadap kekejaman yang mereka lakukan di jalur Gaza. Sementara itu, dari salah satu pertandingan sepak bola di Indonesia, bendera Palestina yang dikibarkan beberapa supporter yang bersolidaritas dicabut oleh petugas yang ada di tribun. Entah apa alasannya, karena supporter yang ada di dalam video juga terheran-heran. Iran akhirnya bersuara. Pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, mendesak negara-negara Muslim di dunia untuk menghentikan ekspor minyak dan makanan ke Israel. Dia menuntut pengeboman terhadap jalur Gaza di stop. Sementara itu, Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Craig Mohibert, mundur dari jabatannya setelah menganggap organisasi dunia itu gagal mencegah genosida di Palestina. Surat pengunduran dirinya dikirimkan di tanggal 28 Oktober 2023. Tidak lama kemudian, kelompok pemberontak Houthi di Yaman mulai menyerbu Israel menggunakan drone pada tanggal 30 Oktober 2023. Serangan ini dilakukan di Tel Aviv. Juru bicara militer Houthi Yahya Syari mengatakan pihaknya telah meluncurkan sejumlah besar rudal balistik dan pesawat nirawak atau drone ke Israel. Kelompok ini adalah militan Islam bersenjata dari Yaman Utara. Masih dari Palestina, Menteri Pendidikan di Gaza mengumumkan tahun ajaran 2023-2024 telah berakhir karena tak ada lagi murid yang tersisa, karena semua syahid terbunuh. Siapa lagi yang mau belajar dan masuk kelas? Baik, dari dunia seleb dan hiburan, ada Aldi Taher yang dikabarkan memberikan sumbangan kepada Palestina, diambil dari bayaran syutingnya selama ini. Ia memberikan sumbangan tersebut lewat kitabisa.com dan diunggah di akun Instagramnya. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi ini adalah bukti dukungannya terhadap warga Palestina. Begitupun Angelina Jolie yang bersuara lewat unggahan Instagramnya. Ia mengatakan bahwa Palestina adalah penjara terbuka selama 2 dekade. Ia menyoroti serangan bom Israel ke kamp pengungsian Jabalia di Gaza, Palestina adalah sebuah kesengajaan. Menghabisi populasi yang terjebak di sana, di mana kebanyakan itu adalah anak-anak. Bahkan ia mencela pemimpin negara yang menolak gencatan senjata, tidak memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Bella Hadid dan beberapa seleb Hollywood lewat unggahan Instagramnya memberikan info bahwa mereka telah menuliskan surat kepada Presiden Amerika Serikat untuk segera menekan agar gencatan senjata di Palestina segera dilaksanakan. Dalam unggahannya, ia turut memberikan poster infografis tentang data korban yang lebih di pihak anak-anak yang tak bersalah. Gerakan para seleb dan advokat Hollywood ini diberi nama Artists for Ceasefire. Diinisiasi 55 artis dan advokat Hollywood untuk menyikapi situasi di Palestina. Dan di hari Jumat, pada tanggal 3 November 2023, akun official Instagram Upin Ipin juga mengunggah poster 2 anak kecil ini sedang berdoa untuk kesehatan dan keselamatan warga Palestina. Sementara di dunia teknologi ada pemilik pertama Apple 15 di Indonesia. Bernama Ari Sertiadi yang datang dari Bekasi dan memilih iPhone 15 Pro Max 256GB dengan varian warna blue titanium. Wow! Fanboy Apple ini mendapatkan iPhone-nya juga tidak gampang loh. Dia ikut ajang promo dari Blibli. Meski gitu, di kolom komentar videonya banyak warganet yang menagih utang ke Ari. Waduh, dari komentar-komentar itu bisa disimpulkan gak sih kalau Ari suka ngutang demi update gadget? Ya, entahlah. Tapi sebenarnya udah banyak yang ikhlasin utangnya. Hanya saja karena viral lagi nih soal iPhone 15 ini, yang utangin malah keinget. Ya, sirik mah itu namanya ya. Dan dari dunia olahraga, kita kasih selamat kepada abang ini yang terpilih mendapatkan Ballon d'Or 2023 adalah Lionel Messi. Sekali lagi selamat ya Bang Messi ya.